Seumpama biji Shalom saudaraku, kembali kita pagi hari ini dalam renungan pagi dan kita lanjutkan pembicaraan sederhana tentang tema pokok anggur yang benar. Kemarin kita telah melihat akan hati Bapa, kerinduan hati Bapa supaya setiap ranting itu menghasilkan buah. Sampai dia menegakkan ketika ada yang mungkin terpuruk, ditegakkan, dibersihkan, sampai menghasilkan buah. Dan pagi ini kita akan melihat satu ayat di dalam Yohanes 15 ayat yang keempat. Dikatakan, "Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku." Satu kalimat yang sederhana diawali dengan satu kata, "Tinggallah di dalam aku." Satu himbauan, ajaan, atau mungkin kesediaan daripada pokok anggur, supaya kita tinggal di dalam pokok anggur itu. Dikatakan bahwa tinggallah di dalam aku, bukan sekedar mendekat, tetapi tinggal untuk menjadi satu dengan pokok anggur, supaya kita ini bisa menghasilkan buah. Artinya bahwa Tuhan bersedia untuk ditinggali, dan Tuhan akan meresponi setiap keputusan yang kita ambil. Kalau kita mau tinggal di dalam Dia, Tuhan katakan, "Aku akan tinggal di dalam Dia." Itu satu respon Tuhan yang harus kita pahami di dalam hidup ini. Setiap respon kita akan ditanggapi Tuhan dengan serius. Jadi setiap kita harus ngerti akan hal ini bahwa saudara harus tinggal di dalam pokok anggur itu. Sehingga Tuhan berkata, "Kalau kau tinggal di dalam aku akan tinggal di dalam kamu." Bahwa kalau aku tinggal di dalam kamu, sesuatu akan mengalir di dalam hidupmu dan hidupmu akan menghasilkan buah. Dan kalau kamu tidak tinggal di dalam aku tidak bisa mengalirkan sesuatu yang menyebabkan hidupmu ini menghasilkan buah. Memang carang tidak akan bisa berbuah dari dirinya sendiri. Butuh sesuatu yang disebut dengan pokok anggur. Itu sehingga Tuhan katakan bahwa tinggallah di dalam aku. Semuanya adalah keputusan setiap saudara dan saya. Apakah kita mau tinggal di dalam Tuhan? Kesediaan kita mau tinggal di dalam pokok anggur itu. Dan kalau kita tinggal di dalam pokok anggur itu, Bapak memastikan kita akan berbuah. Bukan sekedar mendekat. Orang bisa dekat tapi tidak tinggal. Orang tinggal adalah orang yang menyatu, menjadi satu. Apa yang ada dalam pokok anggur akan mengalir ke dalam carang-carang yang ada atau ranting-ranting yang ada, sehingga menghasilkan buah. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, di bagian ini kita mau memahami bahwa Allah atau Bapa di surga itu mengizinkan kita untuk tinggal di dalam pokok anggur. Sehingga dikatakan dalam firman Tuhan tadi, "Tinggallah di dalam aku." Keputusan ada dalam tangan saudara dan saya. Apakah kita mau tinggal di dalam Dia? Sekali lagi kita ingat kalimat dalam Wahyu 3 ayat yang ke-20. "Aku berdiri di pintu hati dan mengetuk. Kalau engkau membukakan, aku akan masuk dan tinggal di dalam kamu dan makan bersama-sama dengan kamu." Jadi saudaraku kasih Tuhan, dalam hidup ini, berbuah tidaknya hidup kita adalah keputusan kita. Apakah kita mau melekat pada pokok anggur yang benar, atau bahkan carang di mana hidup kita ini melekat pada pokok yang salah. Setiap kita pasti melekat hanya pada pokok anggur yang benar atau pada pokok yang salah. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, hidup adalah sebuah kesempatan untuk mengambil sebuah keputusan, untuk mau tinggal di dalam Tuhan, di dalam pokok anggur yang benar
atau bahkan kita menolak tawaran untuk kita tinggal di dalam pokok anggur itu. Dalam hidup kita, ambillah sebuah keputusan yang tepat di akhir zaman ini, supaya saudara menghasilkan buah. Mari kita berdoa. Dan bersyukur Bapa untuk pagi hari ini. Kami tahu Engkau menawarkan sesuatu yang ilahi dalam hidup kami. Supaya di dalam hidup yang fana ini mengalir sesuatu yang ilahi dan menghasilkan buah yang ilahi. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Sampai jumpa esok pagi.